dan orang tuanya masih lengkap. Jangan main-main masuk pondok. Jangan main-main belajarnya. Bedakan antara yang sekolah dengan belajar. Antum masuk pondok belajar sayang. Minta benar restunya orang tua. Mahal. Itu saya alami doa itu tahun 99. Di atas beca itu ayah sama mama doakan saya. Diusap kepala, didoakan. Insya Allah nanti abang jadi orang besar, abang jadi orang hebat. Itu tuh saya masih ingat. Jadi buat ayah-ayah yang hari ini ngantar anaknya, lebih baik nangis sekarang daripada nanti nangis di akhirat. Buat orang-orang tua yang mungkin ragu-ragu mau masukkan anaknya ke pondok karena berbagai macam bisikan setan berbentuk jin dan manusia. Begitulah pengorbanan seorang ayah. Kalau abang kakak menunda kebaikan hari ini, maka iblis akan memasukkan keburukan-keburukan baru untuk kita kerjakan. Maka jangan pernah tunda kebaikan apapun. Kalau sudah punya niat untuk berbuat baik, maka lakukan segera. Di atas beca itulah saya baru sadar gitu. Oh iya, mama saya nih gak pengen yang buruk untuk saya. Orang tua saya ini pengen yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan pada saat saya masuk kelas pertama, ustadznya dah langsung nanya, "Madza darsunal ana?" Semua di situ yang kelas F yang parah tuh, tak bisa baca Quran, tak ngerti tajwid, tak ngerti apa, semua jawab, "Darsunal ana al-lughatul arabiyyah. Kaifa halukum? Alhamdulillah, nahnu bil khair." Satu kelas semua kompak jawab. Habis itu, waktu itu saya cuma terdiam. Kalau kata orang Melayu, temenong gitu. Temenong tuh temenong kosong gitu. Aku nih tak pernah kalah di Pontianak. Rupa di sini tak ada apa-apa. Tak ada pertanyaan pakai bahasa Inggris. Ini bahasa yang sangat asing bagi saya gitu. Di situ saya mulai ngerasa kecil. Cuma setan kan tricky kan, banyak sekali cara celahnya. Akhirnya saya mikir saat itu, saya telepon mama saya. Begitu saya telepon, ini mama, masya Allah, semoga Allah muliakan beliau ya. Dan semoga Allah izinkan saya juga bisa terus berkhidmat mengabdi sama beliau. Itulah guru saya, guru betul-betul guru gitu. Kalau mahasiswa tuh rektor gitu lah. Mama sama ayah saya tuh rektor saya gitu. Jadi waktu nelpon tuh saya bilang, kan saya punya skenario di otak saya. Nelpon mama, ceritakan apa tentang kondisi saya di kelas, berharap supaya mama saya bilang, "Ya udahlah bang, balik ke Pontianak." Saya tak jadi masuk pondok supaya saya bisa sekolah di SMA, karena bayangan saya pakai motor Force One Z gitu ya saat itu ya. Tahun 99 itu kan Force One Z motornya. Sekarang katanya lagi ngetren lagi. Pakai celana abu-abu, pakai kemeja putih, terus pakai itu, terus punya pacar gitu-gitulah bayangannya kan. Budak kecil sekali bayangan saya waktu itu. Telepon mama, "Ma, di sini orang pintar-pintar, di sini orang hebat-hebat, di sini orang udah pandai-pandai semua, abang tak bisa bahasa Arab.
pertanyaannya pakai bahasa Arab, abang tak ngerti, asing sekali bagi abang, tak ada pertanyaan bahasa Inggris. Oh, dengan gaya ngerengek-rengek, dramatisir. Alhamdulillah mama saya di ujung telepon jawab nyaman. Apa jawaban mama saya? Nyaman. Itu yang saya sepakati dengan istri dan keluarga saya. Sayang sama anak itu wajib, tapi memanjakan itu jangan. Bedakan ya antara sayang dengan memanjakan. Harus berani mengatakan tidak untuk hal-hal tertentu. Harus berani mengatakan iya. Nih, banyak orang tua sibuk bilang ndak ya terus, ndak dijelaskan apa penyebabnya ndak itu. Dia ini bukan robot, bukan boneka yang pencet tombol on off gitu. Dia ini manusia, perlu diajak ngobrol, ditanamkan nilai-nilai. Maka ibu madrasatul ula, bapak adalah kepala sekolahnya. Bukan cuma ngasih duit ya bapak tuh. Saya kalau bangunkan anak subuh-subuh tuh peluk satu-satu. Kak Iya, saya peluk, sayang anak ayah, doakan anak soleha, sayang anak ayah. Bangun subuh ya nak ya, bentuk syukur kita sama Allah nak. Allah sayang sama orang yang bangun subuh nak. Diajak ngobrol, mau tidur sambil ngantuk-ngantuk dia berjalan kan. Panggil Kak Iya, Ara sini Ara. Oh ini anak ayah sayang. Oh yang ini beda meluk ya kan agak besar sedikit. Sayang anak ayah punya restoran nanti bikin rumah makan gratis ini segala macam. Doakan tiap subuh. Nah, mama saya bilang apa tadi? Nyaman. Kejut saya. Kok mama saya bilang nyaman? Iya kata mama saya. Dulu abang jago di Pontianak, abang hebat di Pontianak, tapi belum tentu hari kemarin saingan. Oh, keluarlah kalimatnya, baru keluar kalimatnya. Kemarin saingan abang paling cuma Pare Jusen, orang Sungai Jawi, orang Kota Baru, kecil tuh bang. Oh gitu mama saya ngomong. Abang cuma jago kampung. Nah hari ini abang belajar bersaing sama orang di level nasional. Nah, belajar tuh dari orang Aceh, belajar dari orang Papua, belajar dari orang Sulawesi. Lihat dunia ini nak lebih luas. Di atas langit masih ada langit. Oh itu kalimat tahun 99. Rasa kayak kena tampar bolak-balik. Abang belajar nak, mama doakan, ayah doakan. Suatu saat nanti abang jadi orang besar juga insya Allah. Dan masya Allah tabarakallah, satu persiapan F itu yang lulus Gontor cuma saya seorang. Gini pola orang Sumatera, gini cara berperilaku dengan orang Sulawesi, gini berperilaku sama orang Jawa. Oh gini ketemu kalau sama orang dari Jakarta atau mana-mana. Belajar saya ilmu kehidupan itu kurang lebih 10 tahun berinteraksi dengan orang se-Indonesia. Selesai situ, alhamdulillah izin Allah adalah sesuatu yang bisa dikerjakan selama di Gontor. Mudah-mudahan jadi amal soleh yang diterima Allah ya kan. Orang kenal, oh Ustadz Lukman, oh Lukman Pontianak, oh Lukman Kalimantan, oh Lukman Suargo, gitu-gitu dulu namanya waktu di Gontor. Selesai dari Gontor 2008, saya 2003 lulus Gontor, 2008 saya lanjut ke Kuala Lumpur Malaysia. 3 minggu ya balik Pontianak, lanjut S2 lagi di Malaysia. Di Malaysia itu ketemu dengan orang dari seluruh dunia. Di kampus saya itu ada kurang lebih 118 atau 115 negara mahasiswanya. Kalau dulu mainnya sama budak Sungai Raya, Kota Baru sama Teluk Pak Kedai, masuk Gontor ketemu sama orang Aceh, kuliah S2 ketemu sama orang Uzbekistan, Kyrgyzstan, antum tahu? Uzbekistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Siantan itu sama. Ketemu sama orang-orang itu dan saya satu-satunya mahasiswa asal Indonesia di kelas yang saya masuk itu. Jadi saya bukan orang sudah tidak lagi bawa nama Kalimantan, dah tidak bawa lagi nama Borneo Island, tapi sudah bawa nama Indonesia karena teman sebangku saya orang Turki, teman sekelas saya itu ada namanya Nomane, Kak Nomane, Sister Nomane dari negara yang saya tidak pernah dengar sebelumnya. Nama negaranya Comoros Island. Makanan utamanya pisang, kemana-mana bawa pisang satu sisir.
Kalau lihat dia jajahan Prancis, kalau lihat fisik antum akan bilang, ya Allah orang ini bosak tinggi, ya. Tapi hafal Quran, cerdas, bahasa Inggrisnya bagus, bahasa apa? Bahasa Arabnya juga fasih. Teman saya dari Turki, dari Bangladesh, dari Dubai, teman satu kelas tuh. Jadi tak bisa pakai boy, mau mana kita? Tak bisa. Dua aja pilihannya, bahasa Inggris atau bahasa Arab. Di situ saya mulai realize, oh iya ya, ini maksud mama saya dulu, maksa saya masuk pondok pesantren. Ini yang kenapa mama saya berharap saya sekolah sampai ke luar negeri, memperbesar katup, memperbesar world view, memperbesar sudut pandang, ngelihat dunia lebih luas. Di atas langit masih ada langit. Pesan yang pengen saya sampaikan kepada adik-adik saya santri, jangan jadi jago kampung. Ente hebatlah di Pontianak, di dunia sana masih banyak orang lebih hebat lagi. Tapi sepintar-pintarnya orang di nasional ataupun internasional, tetap tidak ada yang bisa mengalahkan orang yang nomor satu. Pintar saja tidak cukup. Apa yang bisa mengalahkan dan menumbangkan semua dunia ini? Adab. Maka dari awal saya pesan tadi, adab di atas ilmu. Setinggi-tingginya ente. Dulu ada ini sampai sekarang masih ya, bude depan rumah mama saya tuh. Itu manggil saya kan Lulu. Iki cahlananku gitu kalau bahasa Jawa gitu. Karena saya memang hidupnya waktu kecil-kecil tuh di rumah bude. Iki cahlananku. Jadi kalau dikasih roti sama dikasih singkong goreng, iki cahlanang sukanya singkong goreng. Dan saya bilang akan selalu ingat, saya pernah makan singkong goreng di tempat bude. Jadi kalau turun dari mobil, ya kan misal ke rumah mama, tetap saya turun salaman sama bude. Assalamualaikum bude, assalamualaikum Pak De. Mau kemana lo? Mau jemput mama, mau begini. Oh iya, mudah-mudahan selamat. Kenapa saya tetap salam, tetap silaturahim, tetap negur? Teman-teman, saya sangat meyakini kita hari ini itu doa dari banyak orang. Kita bisa seperti sekarang itu karena banyak orang lain yang mendoakan kita dengan tulus dan kita tidak tahu di mana mereka doakan kita. Maka marah saya kalau ada orang ilmunya baru sikit, bahasa Arab belepotan, udah gayanya sombongnya luar biasa di Facebook. Kurang ajar ente. Tak ada yang bisa kita banggakan kawan-kawan. Lemah kita nih, kasih sariawan dah tak bisa makan. Maka ndak ridho saya kalau ada santri di pondok ini pintar kelasnya B misalnya gitu, IPK-nya 3,99, tapi tidak punya adab. Bagi saya itu sampah, saya buang tong sampah, tidak akan saya pakai. Dengarkan baik-baik. Tidak ada tempat di dunia ini untuk orang sombong. Orang sombong sudah banyak dimusnahkan Allah. Maka kalau ilmu yang dimiliki para santri tidak membuat dia tambah baik sama orang tuanya, berarti ilmunya tidak bermanfaat. Kalau antum sudah S2, S3, profesor, doktor, tidak punya adab sama tukang jual sayur di pinggir jalan, ilmu antum tidak bermanfaat. Sampah itu yang ada di otak. Ngapain untuk pakai mobil tidak bisa menghargai orang kecil? Motornya mahal, akhlaknya sampah. Tak berkah ilmunya. Antum yang ikut kajian, sering-sering ikut kajian. Paman-paman saya posisikan diri sebagai Luqmanul Hakim, anak dari Bu Rusminah, anak dari Pak Husni almarhum. Jangan bawa titelmu. Saya ngomong kemarin sama Rizal Armada, jangan datang ke orang tuamu Bang Rizal sebagai vokalis Armada. Teman-teman yang artis-artis yang hari ini juga nonton, jangan datang sebagai public figure. Antum tetap anaknya. Bagaimana ilmu itu teman-teman membuat kita semakin runduk, semakin hormat. Bisa jadi orang tua kita tidak pintar tuh karena sibuk carikan duit untuk kita. Maka saya marah kalau ada mahasiswa kuliah tidak selesai. Kalau udah ke kampus tuh marah ya kerja saya. Ngapain kita, saya bilang, kuliah tak selesai, banyak gaya, pacaran ini pacaran itu, skripsi tak habis-habis. Ngapain sih ente? Tahu tak bapak ente tuh jual tanah di sana, noreh getah 1:30 malam turun, baru terdiam semua. Banyak gaya ente di kampus ini, saya bilang.
Orang tuanya tungkos lumos, mamanya tuh berjual tanah, berjual ini, tahan ndak makan supaya bisa ngirimkan anak di Pontianak. Cerita sama orang sekampung, anak aku kuliah di Pontianak, anak aku kuliah di Pontianak, balik kuliah main handphone ya kerjanya, tak ada bantu bapak mamanya, durhaka. Mana ilmunya mau berkah? Gimana mau jadi orang hebat? Meramput. Saya pesan benar sama santri-santri ini, adik-adik saya semuanya, anak-anak saya sayang sama antum semua. Jangan sampai nanti nak ilmu-ilmumu yang kau dapat nanti membuat engkau tambah ngangkat kepala. Tidak ada, itu sampah sayang. Udah banyak orang-orang dihancurkan Allah di muka bumi ini. Kesombongan tidak akan mendatangkan kebaikan apapun. Maka saya pesan adab di atas ilmu. Balik nanti dari pondok atau menuntut ilmu harus makin hormat, makin sayang, makin tawadu, makin rendah hati, makin mudah menghargai orang lain. Itulah ilmu yang bermanfaat. Kenapa ini harus saya sampaikan di depan wali santri juga? Saya sebagai pimpinan di pondok ini bersama Toya dan lain-lain, tidak berharap anak-anak jadi orang pintar. Saya berharap anak-anak jadi orang yang baik dan punya akhlak. Karena itu yang akan menyelamatkan dia dunia dan akhirat. Maka abang-abang yang punya anak hari ini, latih anaknya bang, paksa untuk belajar menghormati orang lain. Mumpung masih kecil, kalau kata mama saya, nanti kalau udah tua keras sudah bambunya. Mumpung masih lembut tuh, mumpung dia masih bisa diatur-atur, masih bisa disetel-setel, setel benar, pastikan dia berada di track yang benar. Kecil-kecil udah diajarkan sombong, kecil-kecil udah diajarkan tinggi hati, kecil-kecil dan makin besar makin nginjak-nginjak. Kalau kata mama saya, kalau kecil dia minta mobil-mobilan diturutkan, ngerengek-ngerengek turutkan ini itu kan, besar-besar nanti orang tua jadi pembantu. Itu omongan mama saya. Apa maksudnya orang tua jadi pembantu? Iya, waktu kecil semua disiapkan sama mamanya. Tak pandai nyuci piring, tak pandai berkemas kasur, tak pandai ngepel, tak pandai apa, semua mama yang kerjakan. Begitu dah besar, mamanya jadi pembantu. Maka mama saya garang kalau urusan itu. Tak ada kalau sama aku, kata mama. Kita tuh anak aku. Makan dah aku carikan, masa cuci piring seorang tak bisa. Nyuci piring seorang ya tak mau, gimana nak nyuci piring orang lain? Gitu kira-kira filosofinya. Hari ini saya belajar dan banyak dapat ibrah. Moga apa yang kita lakukan semua ini kawan-kawan mengalir pahala kebaikannya untuk kedua orang tua kita. Kenapa saya garang pagi ini, maksudnya teriak-teriak gitu ya. Ini saya berharap sekali, berdoa terus gitu, berdoa terus. Akan lahir generasi-generasi baru yang betul-betul tunduk dan patuh sama Allah. Akan lahir generasi-generasi baru tuh yang berilmu dan berakhlakul karimah. Bukan cuma akhlak tuh ditempel-tempel di dinding. Saya udah bosan baca tulisan akhlakul karimah di dinding tuh. Tak ada praktek. Integritas, zona integritas, merampok mana ada, masuk situ. Suap sana, suap sini. Betul enggak? Markup harga, tanya tuh sama kerja-kerja di instansi-instansi itu. Nggak sah kayaknya kalau nggak bikin laporan palsu. Apa cerita? Duit kayak gitu dibawa balik untuk ngasih makan anak. Wajar anaknya sangsut. Maka anak-anak saya, adik-adik saya, dengarkan pesan ini baik-baik. Adab tuh nak, tetap di atas ilmu. Nih lihat terakhir nih ya, buka surat 14 ayat 37. Bandingkan siapa kita, siapa beliau. 14:37. Kenapa saya kasih ayat ini? Walaupun kita belum sampai jusnya ke sana, tapi saya ingat. Saya mengibaratkan Arizal, Bang Imam, ayahnya Kak Gina, Bunda Yaya dan Bang Romi serta semua wali santri yang hari ini mengantar. Saya membayangkan posisi antum seperti Nabi Ibrahim. Tapi bedanya adalah Nabi Ibrahim mengantarkan anaknya di padang pasir. Antum tidak di padang pasir. Anaknya bapak ibu bukan dilempar di padang pasir yang kering kerontang. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam melemparkan anaknya di padang pasir.
meletakkan anaknya di padang pasir. Apa kalimatnya? Dan ini teman-teman semua, Bapak Ibu yang baik, adalah tangisan seorang ayah yang berpisah dengan anak dan istrinya. Jadi kalau ditanya, yang paling kuat sebenarnya nangisnya tuh dan sedih luar biasa tuh ayah. Cuma dia tak mau nunjukkan, tak nampak sedihnya gitu. Kadang-kadang malam pas anaknya lagi tertidur tuh, dia cuma ngintip ya dari pintu. Alah ya anak-anakku tidur dah semuanya, letih anak-anak. Tak lama lagi nanti aku tuh ada, ngerasa tak? Saya tuh nengok Fayat gitu ya, nengok Kak Iya, besar dah anak-anak ayah nih. Dulu masih ayah gendong-gendong, tak lama lagi nanti udah masuk pondok. Cengeng saya ini mudah nangis karena ingat, wih gini. Tapi ingat ilmu ayah dulu, ilmu mama. Tapi kesedihan kita Bang Kakak dengan pisah sama anak sebentar insya Allah buahnya panjang. Maka para ayah yang hari ini mengantar anaknya, kuatkan hati. Nggak kayak ngantar Nabi Ibrahim kok, Nabi Ismail nggak. Ini masih bisa video call, masih bisa makan dia di sana, aman. Apa doanya? Rabbana. Ini posisi Nabi Ibrahim putar badan ya, istri sudah tinggal di belakang, anak sudah di belakang, berjalan kaki menjalankan perintah Allah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku telah menempatkan sebagian dari keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman. Tak ada apa-apa, kering kerontang. Pondok pesantren itu banyak. Maka kalau ada orang ngomong, kau tak sayang tuh sama anak kau, ngapa anak kau dimasuk pesantren? Kau tak bisa ngasuh. Kalau kau tak bisa ngasuh, aku yang ngasuh. Shh, jangan dilawan. Mereka tak paham. Tapi Ibrahim itu lebih lagi jalankan perintah Allah, ninggalkan anak di padang pasir. Mama saya juga digitukan, ditunjuk-tunjuk malah muka mama saya. Kau tak bisa ngasuh anak kau tak mampu ngasih makannya. Wow, omongan orang. Karena di saat itu tahun 99 anak masuk pesantren tuh aneh gitu loh. Apalagi berprestasi, apalagi misalnya anak itu pintar atau mungkin dia punya ini. Kan pesantren itu identiknya buang anak saat itu ya. Kalau sekarang udah berubah. Nah, saya mau masuk pada doanya. Rabbana liyuqimus shalah. Permintaan Nabi Ibrahim nomor 1. Saya berharap ya Allah supaya anak saya tetap sholat. Maka para ayah, para bunda yang hari ini ngantar anaknya, pesankan sama anak, sholat sayang, sholat nak. Kalau mereka nih Fayat dan anak-anak nih, saya juga ngambil dari ayat ini toh ya. Kalau mereka ndak misalnya mecahkan gelas atau apa, saya marah tapi biasa aja marahnya gitu. Tapi kalau tak ada sholat, saya bawakan rotan langsung, saya bilang ke Fayat bangun, sholat nak, sholat. Nanti Allah marah nak, ayah dihisap Allah nanti kok anak-anak ayah tidak sholat. Bangun saya paksa kan tarik. Karena ada orang tua yang tak sampai hati kan. Umur 3 tahun tak sampai hati, 4 tahun tak sampai hati, 5 tahun sampai umur berbelas-belas anaknya tak pernah sholat karena tak sampai hati tadi. Maka tadi saya bilang kan lebih baik anak yang nangis daripada orang tua yang nangis. Terus habis balik dari sini aku mau marah-marah sama anak tuh, udah terlambat, berbelas-belas tahun tak pernah diajarkan sholat. Tinggal doakan, ajak ngobrol. Tidak selamanya keras atau tegas tuh harus ngangkat suara. Enggak. Apa kalimatnya? Rabbana liyuqimus shalah. Nah, yang menarik doa ayah itu keren sekali. Faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. La'allahum yashkurun ini adab. La'allahum yashkurun ini akhlak seorang nabi kepada Tuhannya. Ceritanya panjang nih kawan-kawan, singkat cerita saja. Ini Mekah di tengah-tengah. Di sana itu ada Syam, di sana ada Syria.
Dulu kalau pedagang Yaman gitu ya, negeri Sam, Yaman dan itu tuh, kemudian ada Syria, kemudian ada Persia atau semua orang tuh kalau pedagang tuh dulu tuh jauh-jauh ketemunya. Dari ujung sini ketemu di sana, sana nyusul ke sini. Perjalanan sangat panjang dan jauh. Dengan adanya Makkah Al-Mukarramah, nih ilustrasinya kayak gini kira-kira. Nih, ini Makkah. Ini ujung A, ini ujung B. Oke? Antum ingat, ini saya cerita singkat ini Zam-Zam, cerita Zam-Zam, ingat? Cerita Zam-Zam? Bukan tower Zam-Zam, cerita Zam-Zam. Sofa Marwah, enggak keluar airnya kan? Sampai akhirnya keluar airnya di mana? Di bawah kaki Ismail. Betul. Di mana di bawah kaki Ismail itu? Lurusan Multazam, di depan dekat-dekat makom Ibrahim. Di situ sumur Zam-Zam yang asli. Sekarang sudah ditutup. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Pedagang-pedagang di A ini transit. Kalau bahasa sekarang tuh supaya mudah diingat, rest area. Rest areanya tuh di Mekah. Kenapa? Di Mekah ada air. Di padang pasir, air itu seperti emas. Maka pedagang dari A datang ke sini, transit di tempat minum air. Lalu pedagang dari B transit juga di sini. Terjadilah transaksi di tengah-tengah. Akhirnya perempuan yang punya sumur tadinya miskin, susah, tak punya apa-apa, dikabulkan sama Allah doanya doanya sang suami soleh tadi apa? Rabbana liyuqimus shalah. Terus faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Jadikan hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Kalau ini cerita Nabi Ibrahim, saya ngalami juga. Atas izin Allah, saya punya banyak mama angkat waktu dulu di Gontor. Mama angkat tuh betul-betul mama. Cincin nikah disiapkan, ngasih duit, ngasih makan dan seterusnya. Ini saya akan datang kepada mama angkat saya yang di Surabaya. Saya punya yang di Malang, di Surabaya, sama di Jakarta. Itu betul-betul mama benar-benar mama. Berarti bukan cuma berlaku untuk Nabi Ibrahim. Nanti ayah-ayah baik-baik, tapi jangan modus ya, ketahuan kok mana yang modus mana yang tulus tuh. Akan punya nanti mama-mama angkat di Gontor itu. Banyak saudara-saudara orang baik kumpul-kumpul semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Warzuqhum minas tsamarat. Kasih rezeki Allah dari buah-buahan, kata Nabi Ibrahim. Apa yang terjadi pada saat kumpul di tengah? Pedagang-pedagang itu saat itu barter. Mereka punya sutra, mereka punya buah, mereka punya kurma, mereka punya pakaian-pakaian terbaik, mereka punya kain-kain mahal. Lalu mereka bilang, wahai Sayyidah, wahai ibu yang punya sumur, bolehkah kami meminta air ini lalu kami menukarkan dengan dagangan kami? Berubah dari orang susah menjadi saudagar gara-gara punya air. Dikabulkan sama Allah enggak? Dikabulkan. Tapi kunci dari ayat itu tadi saya bilang, adab di atas ilmu. Coba lihat Nabi Ibrahim ngajarkan apa kepada istrinya, ngajarkan apa kepada kita semuanya. Doa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim ribuan tahun yang lalu ini mengajarkan kita satu poin, yaitu apa nih? La'allahum yashkurun. Apa itu? Pelajaran apa itu? Jangan lupa, harus tahu diri. Kalau bahasa To'ya dulu sama Bang Ahmad, IWS, ingat waktu susah. Waktu susah cium tangan kita. Giliran dah sukses kita ditendang. Masuk paret orang-orang kayak gini, tidak perlu didoakan. Ibarat helikopter rusak tuh, dia terbang sebentar ya, tak usah doakan jatuh, tak usah. Pasti jatuh seorang, karena yang jatuhkannya Allah. Orang tak punya adab tuh pasti hancur. Sepintar-pintarnya lah ente, sehebat-hebat ente punya ilmu apapun lah, kalau dah ada sombong dalam hati tuh pasti masuk paret. Ada ya, tercebur. Jangan coba-coba ya.
Yang SPA, santri pemegang amanah, jangan coba-coba mau sombong. Apa tuh sombong Ustaz? Meremehkan orang lain, menolak kebenaran. Dikasih nasihat tak mau dengar, di depan bilang iya, di belakang bilang tidak. Punya cara berpikir seorang, katanya mau jadi makmum, suruh jadi imam tidak mau, suruh jadi makmum tidak becus. Imam tak becus, makmum tak becus, mau kemana hidup ente? Maka adik-adikku para santri yang baik dirahmati Allah, sudah jam 6, saya juga tadi diingatkan sama Ustaz Thalib untuk standby siap-siap. Maka inilah pelajaran pagi hari ini. Saya tidak tahu ini namanya apa, sambutan ke atau sia ke atau apa, tidak tahu lah saya. Yang baik-baik ambil, yang jelek-jelek buang jauh-jauh. Tapi saya ngomong gini, tidak ada kepentingan apapun. Saya sayang sekali sama antum semuanya yang ada di ruangan ini. Sayang sama santri-santri. Berharap nanti seperti saya didoakan oleh mama saya tahun 99, seperti itu enggak saya hari ini sebagai abang, sebagai ayah, sebagai datuk. Kalau kami itu ya kita berdua nih posisi datuk Aji, punya cucu-cucu udah mau masuk pondok. Sebagai ayah mendoakan dengan sepenuh hati, semoga para santri semuanya menjadi orang alim soleh, menjadi orang yang berilmu khuluqan wa adaban. Ilmunya tuh membuat akhlaknya semakin baik, adabnya semakin baik. Nanti antum sebelum berangkat cium tangan orang tua, cium pipinya, cium kanan kiri, cium keningnya, minta doa, minta maaf, minta restu sayang. Ibu-ibu yang mama-mamanya, lepaskan doa yang terbaik. Ya Allah, anakku jadi orang alim, jadi orang sukses, jadi orang bermanfaat, orang yang punya akhlak yang baik, jadi orang hebat antum. Jadi ini bukan perpisahan, masih bisa ketemu. Tidak kayak Nabi Ibrahim, pisahnya di padang pasir. Ini naik pesawat kok, tidak naik kapal kayak saya. Semua udah disiapkan, santri bandara udah siap, abang-abang di bandara udah ready semua, nyaman benar, dah VIP. Kalau masih ngomel-ngomel juga memang kurang bersyukur gitu. Nah, saya minta di sesi ini ada sesi doa atau pesan dari pimpinan pondok juga, ya kan, Tok ya, minta doanya Tok ya untuk santri-santri anak cucu-cucu kita lah bahasa nih, yang akan melanjutkan peradaban menuju nanti KMI Munzalan dan menuju juga Ummi. Mohon doanya untuk Ummi ya. Kita akan bikin Ummi nanti. Makanya ini pilar dakwah pondok yang kedua, kita akan buat Ummi. University, mohon doanya, of Munzalan Mubarakan Indonesia. Insyaallah namanya Ummi. Apa namanya? University of Munzalan Mubarakan Indonesia. Mudah-mudahan kami masih hidup saat itu. Ya, nengok ada Kiai Fatir, ada Kiai Muhadi nanti ya. Jadi orang besar, jadi orang hebat nanti. Kami mungkin dah putih mungkin rambut, ya. Udah tinggal nengok-nengok ya. Oh, insyaallah nanti yang mimpin udah orang-orang lain. Semoga Allah izinkan. Maka kita minta To'ya untuk nyampaikan doa juga, mungkin kalau ada pesan To'ya alam masalah. Fadhil To'ya. Mau berdiri mau duduk bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pagi hari ini kita seperti biasa tetap dapat siraman rohani spirit yang luar biasa dari guru kita Tuan Haji Ustaz Luqmanul Hakim. Dan bersamaan hari ini juga santri kita yang dari Pondok Modern Munzalan Ashabul Yamin memberikan perhatiannya, kader dari kita Pondok Modern Munzalan Ashabul Yamin untuk berangkat ke Gontor
Kita doakan mudah-mudahan bisa berhasil lulus ya, diterima di Pondok Gontor. Ada 9 orang kemarin kita siapkan untuk beasiswa, mendapatkan beasiswa perhatian dari Pondok Modern Jalan Asbul Yamin untuk menjadi kader kita penerus kita yang udah dato-dato nih. Jadi tua dah, jadi panggil dato, Tok Haji, Tok Iya. Dan hari ini juga guru kita Ustaz Luqmanul Hakim juga akan berangkat, akan terbang ke Malang karena salah satu direktur kita Ustaz Andika juga akan melepas masa lajangnya. Kita doakan semua perjalanan safar hari ini Allah berikan keselamatan ya, Allah bimbing, Allah jaga, Allah tetap berikan kasih sayang semuanya. Dan kepada santri-santri kita yang 9 orang ini kita doakan tetap sehat walafiat ya, karena fasilitas sekarang jauh berbeda dengan apa yang sudah diceritakan oleh Tok Haji tadi ya. Dalam perjalanan ini pun Allah sudah berikan perbedaan yang sangat jauh. Kalau dulu Tok Haji berangkat bisa sampai 2 hari 2 malam ya, pakai kapal. Sekarang ini tidak sempat tidur kali ya kan, 1 jam 20 menit sudah sampai. Kami juga dulu di awal-awal merintis pondok ini tidak seperti sekarang. Kalau sekarang udah luar biasa fasilitas kita dari kendaraan, ya kan. Dulu kami diingatkan Bang En kemarin, ada foto kami dengan Tok Haji di Gontor itu, perjalanan memang naik pesawat, tapi waktu mau ke Gontor dari Surabaya itu kami nunggu bus cegat tengah jalan. Jadi terasa sekali, dan saya mungkin ada 1 jam kali berdiri di bus itu. Kalau sekarang ya lebih 1 jam berdiri karena full, seatnya full. Jadi alhamdulillah kalau sekarang subhanallah yang jemput Tok Haji itu berebut gitu, berlebih-lebihan mobil. Ya, jadi momentum sekarang ini kalau dari dulu saja kita udah insya Allah udah mengamalkan apa itu rasa bersyukur, karena pada saat memulai saja kita selalu mengingat bahwa jangan lupa waktu susah. Jadi kalau kita diberikan nikmat itu udah biasa dan lupa, ya kan. Apalagi misalkan fasilitas sekarang ini jauh lebih berbeda daripada kita di masa yang lalu. Jadi kalau kita bersyukur, insya Allah Allah akan tambah kesyukuran, akan tambah nikmatnya lagi, lebihkan lagi nikmatnya. Jadi kesempatan adik-adik berangkat, anak-anak kita yang akan berangkat ini jangan tidak mengambil kesempatan yang luar biasa untuk menjadi orang hebat tadi. Bukan hanya untuk menjadi orang pintar ya, tapi kepintarannya ini bisa membawa manfaat untuk banyak orang ke depan. Ya kan, jadikanlah tipe pola yang sudah kita ciptakan di keluarga besar Munzalan ini, ya tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah dilakukan oleh Ustaz Luqman ya. Jangan bosan berbuat baik. Jadi kita belajar, berangkat ke Gontor harus manfaatkan betul-betul belajar. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Beda dengan saya pribadi, betul-betul tidak pernah merasakan bangku pondok. Jadi besar-besarnya besar kampung ya. Tapi alhamdulillah karena doa orang tua juga Allah ketemukan dengan orang-orang soleh, ya kan, bisa menjaga silaturahim, bisa menjaga hubungan baik gitu ya. Dan yang paling penting itu berprasangka yang baik, berpikirnya positif, hatinya lapang, hatinya bersih. Insya Allah akan Allah datangkan bantuan yang kita tidak tahu dari mana datangnya. Insya Allah akan Allah selamatkan, ya kan. Jadi kita berkumpul di tempat ini
sesuai dengan nama kita, Munzalan Ashabul Yamin, tempatnya penuh dari diberkahi, orang-orangnya juga Ashabul Yamin dari golongan kanan. Jadi jangan sampai berada di tempat yang baik kemudian berkumpul dengan orang-orang yang baik juga, kita kok tidak bisa jadi orang baik gitu. Jadi insya Allah faktor lingkungan itu sangat menentukan eksistensi kita ke depannya. Jadi jangan sampai salah milih kawan ya. Nanti kalau di pondok harus disiplin, harus sabar, harus banyak bersyukur. Saya rasa ini saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan ini tetap bernilai ibadah, tetap dijaga Allah, dibimbing Allah di jalannya, ya kan? Tentu dalam keadaan sehat walafiat, ya kan? Allah mudahkan segala urusan kita, dilancarkan semua apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita, ya kan? Allah bimbing di jalan yang lurus, tetap istiqomah, jangan bosan berbuat baik ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tajarwana wa tahassyana wa ta'abudana wa taksirana ya Allah ya Allah ya Rahman Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa na'mal shalihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika shalihin. Rabbi awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa na'mal shalihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasatil jannatin na'im. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa ilman nafi'an wa rizqan halalan wa tijaratan tabur ya arhamar rahimin. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Da'watu subhanakallahumma wa tahiyyatu fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Siap. Terima kasih banyak untuk yang juga di pondok di sini mendoakan orang yang bersamai. Insyaallah para santri dan semuanya, wali santri juga, semoga kita semua selalu dalam perlindungan dan kasih sayang Allah. Insyaallah nanti anak-anak kita jadi orang alim, soleh, bermanfaat, khuluqan wa ilman wa adaban, bermanfaat dunia akhirat. Insyaallah perjalanannya selamat sampai tujuan. Insyaallah juga dimudahkan Allah, dilancarkan Allah, dan semoga nanti pulangnya membawa ilmu yang bermanfaat untuk Pontianak ini, untuk Kalimantan Barat, terutama memberikan manfaat untuk orang tua, keluarga dan saudara-saudara tercinta. Kita tutup dengan sama-sama baca adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dan berhasil pribadi mungkin adalah pengumuman dari Ustaz Solih atau dari ini langsung. Oke.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.